Untuk membahas lebih dalam seperti apa peluang negosiasi Indonesia yang tengah dilancarkan saat ini sudah terhubung melalui sambungan daring sudah ada ekonom LPEE maksud kami FEB UI, sudah ada Reku Rifki Hasan serta pengamat hubungan internasional yakni Teguh Rezasya. Selamat malam abang-abang sekalian. Selamat malam, salam dari Bandung. Oke, baik. Salam dari Jakarta juga, Bapak. Sebelumnya, sebelum kita membahas lebih dalam, mungkin saya akan menanyakan terlebih dahulu karena penundaan dari tarif impor terhadap Indonesia maupun beberapa negara lainnya begitu ya masih ditunda selama 3 bulan. Pemerintah Indonesia langsung mengirimkan tim negosiasi. Bagaimana kemudian Anda melihatnya? Ya, pertama kita harus paham bahwa Amerika Serikat yang mengendalikan kapan tarif itu akan benar-benar dipraktekkan ya. Dan saya pikir kita berhadapan dengan seorang pemimpin yang sangat karismatis, dalam hal ini Donald Trump, dan dia membuat kebijakan berdasarkan riset, dan dia tahu persis siapa negara yang bisa ditekan dan siapa negara yang ditekannya pelan-pelan. Untuk Cina itu kartu mati. Angka 100-an itu sudah jelas, kemudian untuk Indonesia tampaknya kita masih bisa berharap nanti tarifnya bisa berkurang dari 32 ke sesuatu hal yang disepakati bersama. Tapi yang jelas kedua negara ini setanding ya, dalam artian mereka punya dasar hukum yang sama, yakni Comprehensive Strategic Partnership, kemudian masing-masing sudah kenal bahwa hubungan kedua negara itu sangat penting dan masing-masing mengerti kepentingan nasional masing-masing. Mereka juga datang dengan berbekal data dan informasi sehingga dapat dimengerti mengapa Menteri Erlangga Hartarto tidak membukakan kira-kira apa strategi yang akan digunakan. Itu tepat sekali, data itu harus rahasia. Kemudian masing-masing kita juga sudah mengerti bagaimana bottom line, kapan boleh memberikan toleransi dan kapan tidak boleh memberikan toleransi. Kemudian juga kita sudah mengetahui bagaimana resiko dari hubungan bilateral ini kalau perundingan ini berbelit-belit. Tentunya nanti akan dicari jalan-jalan tengah. Dan untuk itu saya perhatikan para pejabat kita ini benar-benar senior ya. Menko Ekonomi Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Sugiono, kemudian Ibu Mari Eka Pangestu dari Dewan Ekonomi Nasional, kemudian Wakil Menteri Luar Negeri Arman Nathan Natsir, kemudian Wakil Menteri Perdagangan Bapak Thomas Jiwandono dan Ketua OJK Bapak Mahendra Siregar. Saya pikir mereka ini memiliki bekal intelektual yang sangat memadai dan sudah terbiasa berhubungan dengan Amerika Serikat. Jadi nanti kalau pada saat perundingan tidak ada kecanggungan, masing-masing sudah pegang dengan position paper masing-masing, dan mereka juga sudah tahu bagaimana reputasi dari Menteri Perdagangan Amerika Serikat Gina Raimondo, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, dan juga Menteri Keuangan Janet Yellen. Yang juga kita harus waspadai apakah Amerika Serikat itu akan benar-benar memaksakan. Kalau tahun ini, kalau setahun terakhir trade deficit itu adalah 18 sampai 15 miliar dolar per tahun, apakah dia akan meminta kita turun sebatas mana? Karena kita hendaknya menjelaskan pada Amerika Serikat bahwa janganlah kita terlalu memaksakan trade deficit itu akan seimbang, karena masing-masing perlu waktu untuk penyesuaian diri. Oke. Dan yang menarik juga, Pak Reza, ini Indonesia menjadi negara pertama yang melakukan negosiasi bersama, yang diajak melakukan negosiasi oleh Amerika Serikat begitu ya. Secara hubungan diplomatik dari Indonesia Amerika, kalau dari kacamata hubungan internasional, Anda melihatnya seperti apa, Pak Reza? Hubungan kita dan Amerika Serikat itu selalu turun naik ya. Tidak ada jaminan bahwa hubungan kita akan terus menaik. Kita hendaknya selalu waspada. Misalnya kita lihat tahun 60-an awal pada saat kita merebut Irian Barat, posisi Amerika Serikat itu tidak bersama kita. Kemudian pada saat pemerintahan Presiden Soeharto naik, itu Amerika Serikat bersama kita. Kemudian pada saat kita memasuki APEC, Amerika Serikat bersama kita. Kemudian pada saat tahun 1998 Amerika Serikat tidak bersama kita. Jadi untuk itu kita harus mengerti bahwa kita punya kepentingan nasional atas Amerika Serikat ya. Tapi yang penting sekali kita ketahui adalah apa kepentingan nasional. Bukan hanya kita bicara soal definisi, tapi kita juga berbicara soal sectoral interest. Jadi bagaimana kepentingan nasional kita dari bidang pertahanan, di bidang perdagangan, di bidang investasi, di bidang pertanian, di bidang peternakan dan sebagainya. Dan untuk itu kita hendak juga mengetahui dalam berurusan dengan Amerika Serikat itu aktor-aktornya siapa saja yang dapat dikedepankan. Karena untuk itu berhubungan dengan negara yang secanggih Amerika Serikat itu harus ada spesifikasi yang dahsyat dari pihak Indonesia. Secara teori namanya job description dan job specification dan siapa yang terlibat. Dan untuk itu yang belum saya lihat adalah bagaimana baris
the second layer dari tim negosiasi Indonesia tersebut, karena tentunya akan ada juga pejabat-pejabat eselon 2 yang sangat mengetahui substansi, dan tentunya mereka juga akan ikut dalam perundingan ini. Maaf, media massa belum membukakan kita bagaimana nanti posisi pembagian tugas di antara para menteri dengan staf-staf mereka, dan siapa lead negotiator. Apakah itu adalah Bapak Erlangga Hartarto ataukah wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang terbiasa sekali bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Dan untuk itu tentunya kita sudah punya data mitra kita itu bukan hanya namanya, tapi latar belakang pendidikannya, kemudian kekhasan mereka secara internasional, dan juga bagaimana mereka berunding dengan negara-negara lain. Karena ini ibarat suatu perundingan itu bukan hanya sekedar ketemu, tapi masing-masing menyimpan truf. Kapan kartu as akan dibuka dan kapan kartu-kartu yang biasa akan dibuka. Karena perundingan ini bukan hanya berbicara ekonomi, tapi keterhubungan ekonomi itu dengan unsur-unsur lain, kita menyebutnya IPOL Exos Budhankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Karena jangan sampai nanti unggul di sektor ekonomi tapi berdampak secara keamanan. Karena untuk itu kita harus sangat berhati-hati sekali. Misalnya Amerika Serikat akan melakukan investasi di bidang apa? Jangan sampai dia nanti datang dengan investasi yang sangat tinggi tapi sangat sulit mendapatkan counterpart dari Indonesia. Baik, ini kita tetap harus berpegang pada kepentingan nasional kita tentunya. Jadi, apa kemudian gambaran bargaining power dari Indonesia begitu untuk dinegosiasikan dengan Amerika Serikat ini kalau menurut Anda, Pak Reza? Untuk itu kita bukan hanya bicara dengan statistik ya, kita harus mengatakan kepada Amerika Serikat bahwa saat ini hubungan kita dengan Cina itu secara ekonomi itu sangat dahsyat ya, itu 64,94 miliar dolar, dan itu hanya bisa diseimbangkan kalau Amerika Serikat itu dijumlahkan angkanya dengan Jepang, dengan India, dan dengan Filipina, dan misalnya. Dan untuk itu kita hendaknya melihat bahwa dalam berunding dan Amerika Serikat itu banyak sekali contoh-contoh terbaik. Misalnya dengan Jepang. Jepang menolak impor impor beras dari Amerika Serikat karena impor beras dari Amerika Serikat itu bisa menggoncangkan sistem ekonomi Jepang, kemudian juga bisa membuat pemerintahan tidak populer dalam negeri. Jadi hal-hal interaksi antara ekonomi, investasi dengan politik itu harus dibukakan kepada Amerika Serikat. Jangan sampai nanti dia merasa untung, tapi sebenarnya untuk jangka panjang menjadikan Amerika Serikat tidak populer di hadapan Indonesia. Kemudian juga hendaknya Amerika Serikat mengerti bahwa investasi itu bukan berarti gelontoran uang, bukan gelontoran tenaga, tapi juga berarti pemberdayaan masyarakat Indonesia atau namanya human empowerment of the Indonesian. Maka ini hal-hal yang sangat penting. Kemudian juga nanti pada saat mereka berinvestasi, tentunya mereka akan berbicara bukan hanya keinginan mereka untuk menyeimbangkan dari 18 menjadi 19 ataupun lebih, tapi juga mereka hendaknya kita beri penjelasan bahwa sudah ada counterpart dari Indonesia yang siap untuk itu, sudah ada kelas-kelas kelompok-kelompok spesialis dari Indonesia yang siap berinteraksi dengan Anda, dan juga sudah ada lembaga-lembaga konsultan Indonesia yang memiliki sertifikasi dari Amerika Serikat. Ini hendaknya kita bukan pada Amerika Serikat bahwa dalam hal mereka akan melakukan investasi, maka Indonesia adalah wilayah yang ramah, wilayah yang aman, dan wilayah yang tumbuh secara berkesinambungan bersama Amerika Serikat. Oke, sebelum saya membahas terkait dengan jurus lobby seperti apa yang seharusnya nanti diterapkan oleh pemerintah Indonesia, tapi karena tadi Pak Reza sudah menyinggung terkait dengan hubungan Indonesia dengan Cina yang cukup kuat begitu ya. Jadi kalau kesepakatan tersebut disetujui, apakah kemudian ini akan menggeser posisi Indonesia bisa kita katakan lebih dekat begitu ya dengan orbit Amerika Serikat? Apakah ini kemudian akan berdampak terhadap hubungan Indonesia dengan Tiongkok begitu, dengan Cina, dengan mitra lainnya menurut Anda, Pak Reza? Kebijakan luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif ya. Kita tidak mengatakan Amerika Serikat lebih penting daripada China dan juga sebaliknya, tidak. Anda berdua sama-sama penting dan kita sama-sama memiliki dokumen hukum namanya Comprehensive Strategic Partnership, dengan Amerika ada, dengan Cina ada. Cuman masalahnya saat ini kita perhatikan ketergantungan Indonesia pada Cina semakin besar, investasi Cina sudah luar biasa, kemudian produk-produk Cina sudah sangat banyak di Indonesia, dan tentunya ini akan dikritisi oleh Amerika Serikat, di mana mereka memiliki data produk-produk unggulan Cina mana yang bagi mereka anggap membahayakan untuk penetrasi Amerika Serikat di kelak kemudian hari. Kemudian Amerika Serikat juga sudah mendata teknologi-teknologi apa yang sangat populer di Indonesia dan berasal dari Cina. Dan untuk itu tentunya kita harus berdialog dengan Amerika dengan data statistik yang sangat rinci, sehingga dengan demikian
Amerika dengan mudahnya menekan kita, dan juga Cina nanti berpikir Indonesia kok semakin pergi dari dia. Tidak, kita tentunya berada pada titik tengah, dekat dengan Amerika Serikat, dekat dengan Cina, dan kita menolak menjadi ekor dari siapapun dari mereka. Oke, karena bola panas sepertinya ada di kaki tim negosiasi Menteri Ekonomi kita begitu ya, yang saat ini memang sudah terbang begitu, sudah bertolak melakukan negosiasi di Amerika Serikat. Jadi kalau Anda bisa menggambarkan seperti dari pandangan Anda, sebetulnya jurus melobi seperti apa agar kemudian Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini bisa melunak terhadap Indonesia dan bisa menghasilkan win-win solution dari kedua negara ini, Pak Reza? Terima kasih. Dapat dimengerti kalau perundingan ini tidak akan selesai satu ronde, dan selain perundingan yang resmi akan ada namanya dialog antara top leader, terutama sekali antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Donald Trump. Kalau kita perhatikan dialog mereka yang terakhir lewat telepon, itu terlihat 2 menit 50 detik itu sangat produktif bagi kedua negara, di mana mereka berdua bisa berpikir bahwa Indonesia dan Amerika Serikat saling membutuhkan, dan juga Trump terkejut melihat Pak Prabowo memiliki kemampuan bahasa Inggris yang sangat tinggi dan juga pengetahuannya atas Amerika Serikat. Jadi hal ini, selain tim formal yang sudah dikirimkan tersebut, mereka akan berdialog, saatnya saya tidak tahu, tapi tetap Presiden Prabowo Subianto tetap perlu berkoordinasi dengan Donald Trump. Kemudian pada saat yang sama, lobby-lobby Indonesia yang ada di Amerika Serikat, misalnya media massa kalau ada, lembaga-lembaga riset kalau ada, kemudian dunia usaha Indonesia kalau ada, hendaknya benar-benar melakukan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Karena jangan sampai Amerika Serikat berpikir kok kami tidak diperhatikan oleh Anda, misalnya kedutaan besar Indonesia, kenapa belum ada duta besarnya untuk kami, sedangkan kami memiliki duta besar untuk Anda. Hal-hal sensitif seperti ini hendaknya kita waspadai, karena tentunya Amerika Serikat berpikir kalau kami penting bagi Anda, tentunya juga interaksi di level diplomatik, di level investasi, di level perdagangan, di level pertahanan hendaknya dibuat lebih tinggi. Maka ini yang hendaknya kita benar-benar waspadai. Misalnya, apakah untuk menyeimbangkan yang 19 miliar US dollar tersebut, mereka akan mendesak kita membeli perangkat-perangkat militer atau perangkat-perangkat saintifik tertentu. Ini yang harus kita waspadai, karena jangan sampai nanti ketergantungan terlalu besar pada produk Amerika Serikat mempersulit kita diversifikasi dengan produk-produk dari negara lain yang juga setanding. Misalnya kalau kita berbicara pertahanan, Rusia satu level dan Amerika Serikat, Uni Eropa satu level dan Amerika Serikat, dan juga konon Korea Selatan juga sudah menaikkan tingkat kecanggihan di bidang industri pertahanan dan Amerika Serikat. Tentunya kita juga harus hati-hati, jangan terkesan oleh Cina bahwa Indonesia masuk ke dalam orbit Amerika Serikat. Oke, terkait dengan duta besar tersebut kita bahas lebih spesifik begitu Pak Reza, tapi dengan ketidakadanya duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat begitu, seberapa berdampak kemudian ini terhadap negosiasi Indonesia dengan Amerika, karena mengingat mungkin dari negara-negara lain yang memang duta besarnya sudah menjalankan diplomasi terlebih dahulu begitu dengan gencar-gencarnya, bagaimana dengan Indonesia Pak Reza? Sebenarnya informasi kita tentang Amerika Serikat itu bisa diperoleh dari banyak sumber, ya. Sumber-sumber formal, sumber-sumber informal, kemudian juga data-data dari media massa. Betul, itu semua sangat penting. Tapi tentunya diperlukan kehandalan seorang duta besar, karena duta besar itu luar biasa dan berkuasa penuh yang kita kirimkan untuk sebuah negara adik kuasa. Maka untuk itu biasanya seorang duta besar memiliki akses lebih besar untuk berdialog langsung dengan pemimpin-pemimpin puncak di Washington dan juga pemimpin puncak di level kementerian. Maka tentunya akan ada kecanggungan kalau Indonesia belum juga diwakili oleh seorang duta besar, karena tugas duta besar itu seperti halnya kita ketahui dalam Vienna Convention on Diplomatic and Consular Relations itu bukan hanya to negotiate, tapi to promote, to protect, and to represent, dan to report. Jadi biasanya status orang duta besar itu memudahkan kita mendapatkan informasi tingkat tinggi, informasi yang biasanya tidak diberikan pada staf diplomatik biasa, itu biasanya akan diberikan kepada duta besar, karena duta besar itu mewakili bangsa, mewakili negara, dan juga merupakan kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto itu sendiri. Oke, perannya sangat signifikan sebetulnya ya. Tapi kalau kita berbicara dengan skenario terburuk begitu ya Pak Reza, Indonesia kemudian ini kita belum bisa terrealisasikan begitu. Apakah Indonesia siap dengan skenario terburuk ini, dan sepatutnya strategi cadangan apa yang kemudian disiapkan oleh pemerintah begitu ya? Jurus-jurus apa lagi yang harus disiapkan Pak Reza?
Saya pikir ini pertanyaan hanya bisa dijawab oleh Pak Prabowo dan Bapak Erlangga Hartarto. Truth itu adalah sangat rahasia, tidak kita bukakan kepada publik, dan juga saya hanya bisa menduga-duga bahwa ada kekhawatiran dari Amerika Serikat kalau kita memberikan keleluasaan pada dia, kita juga pada saat yang sama memberikan keleluasaan pada negara-negara lain, terutama Cina. Juga mereka akan merasa tidak senang hati kalau pemerintah memberlakukan aturan-aturan yang non tarif, misalnya menggunakan kata kunci halal di dalam berbagai kontak-kontak ekonomi di dalam negeri kita sendiri. Kemudian tentunya mereka juga berupaya agar pemerintah Indonesia itu membuat opini di dalam negeri agar produk-produk Amerika Serikat itu dapat dikatakan handal di mata masyarakat Indonesia. Jadi hal-hal ini yang kartu-kartu semacam ini yang Amerika Serikat harapkan Indonesia lakukan. Di pada saat yang sama juga kita katakan bahwa tolong hubungan bilateral ini sifatnya jangka panjang sehingga tidak mudah direnggangkan oleh aspek-aspek tertentu. Misalnya kita bisa saja mengatakan bagaimana nasib dari mahasiswa Indonesia yang berada di Amerika Serikat, bagaimana nasib penduduk Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat yang selama ini merasa diri mereka terancam dengan berbagai aturan imigrasi dari Amerika Serikat, dan juga bagaimana upaya Amerika Serikat untuk menerapkan prinsip-prinsip dari comprehensive strategic partnership di bidang ekonomi, di bidang perdagangan, di bidang pariwisata, karena tentunya masih banyak hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Maka harapan saya negosiasi kita ini frame-nya sangat jelas, dan juga harapan kita itu tidak kita bukakan kepada publik dulu, tapi kita bukakan pada saat nanti bernegosiasi dengan tim Amerika Serikat nantinya. Oke, sebagaimana yang kita tahu juga karena karakteristik dari Presiden Donald Trump ini lebih menyukai untuk hubungan bilateral begitu ya, dan kita harapkan tentunya tadi seperti yang Anda harapkan juga ini terrealisasi dengan jelas begitu dari framework-nya begitu, karena misi penyelamatan ekspor nasional saat ini sudah ada di tangan tim negosiasi. Terima kasih kalau begitu atas pandangan Anda yang sangat komprehensif. Selamat malam dan salam sehat selalu Pak Reza.